Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti. Bab 282. Liang Wen sedang berada di toilet ketika dia mendengar suara di pintu. Dia mendengus. Jika dia tidak peduli, dia akan duduk di toilet hari ini. Dia bahkan tidak pergi bekerja. Ibu Lu He berpakaian sangat indah. Meski tidak banyak riasan, kulitnya sangat elastis. Ku Zi merasa namanya familiar. Kalau dipikir-pikir baik-baik, bukankah ini pembawa acara wanita yang dia dengarkan setiap pagi saat dia berangkat kerja? Ibu Lu He sedang terburu-buru. Dia buru-buru mengeluarkan kartu nama dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Ku Zi. Dengan tergesa-gesa, dia memperkenalkan diri secara singkat, "Halo, Ibu Liang Chu. Saya pembawa acara stasiun radio Kota Jiang. Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya masih ingat iklan perusahaan Anda. Jiale, kan?" Ku Zi mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan lembut, "Ya, saya juga mendengarkan stasiun radio Anda setiap hari." Melihat jarak antara mereka berdua semakin pendek secara signifikan, Liang Wen mulai khawatir lagi. Dia mulai terbatuk-batuk lagi, hingga Sisi memperhatikannya dan memberinya segelas air. Melihat putri kecilnya yang bijaksana, Liang Wen menjadi semakin bertekad untuk merebut kembali gadis kecilnya yang manis. Ini adalah perang antar laki-laki. Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya mengikuti anak laki-laki ini. Ibu Lu He masih bergegas bekerja. Dia segera memberikan beberapa instruksi sebelum berbalik dan masuk ke mobil lagi. Lu He, sebaliknya, berdiri di depan pintu sambil tersenyum dan beberapa buah di tangannya. "Cucu, aku datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Aku hanya membawakanmu beberapa buah." Liang Wen mendengus. Siapa yang tahu seperti apa dia di belakangnya? Sisi memandang saudara laki-laki itu di pintu dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Ku Zi ingin menghentikannya, tapi Lu He mengangkat Sisi. Dia tinggi, jadi mudah baginya untuk menggendong anak itu. Sisi naik pesawat sesuai keinginannya. Melihat semua orang akan cocok dengan Lu He, Liang Wen tahu bahwa sudah waktunya dia bergerak. Dia berdiri di tangga di lantai 2 dan melambai pada Lu He sambil tersenyum. Lu He juga menjawab dengan tegas, "Halo, Paman. Saya di sini untuk menonton film bersama Liang Chu dan berlatih membawakan acara kami." "Oh, baiklah." Liang Wen tersenyum di permukaan, tapi dia mengepalkan tinjunya di dalam hatinya. Mereka bahkan ingin berlatih di bioskop. Anak ini kelihatannya tidak berbahaya, tetapi dia memiliki pemikiran yang mendalam. Ku Zi menatapnya, menyuruhnya menahan diri. Liang Wen mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Ku Zi masih ada urusan di sore hari, dan Liang Wen juga sangat sibuk di sore hari. Waktu mereka berdua sangat berharga. Dia berbalik dan mengirim kedua anaknya ke bioskop rumah. Dia kemudian pergi merias wajah tipis-tipis dan bersiap untuk pergi ke medan perang. "Lihatlah putrimu yang konyol itu. Dia disuap dengan sedikit hal." Liang Wen bergumam sambil memindahkan barang-barangnya, "Dia ingin menyuap putriku. Dia sedang melamun." Ku Zi tahu tidak ada gunanya membujuknya. Liang Wen hanya memikirkan putrinya yang berharga. Namun, Ku Zi tidak punya waktu untuk menenangkan Liang Wen. Dia masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. "Jangan menakuti anak orang lain. Cepat berangkat kerja. Aku pergi dulu." Dia sudah selesai berkemas. Dia melirik ke arah Lu He, yang sedang duduk di sofa dan membaca naskah. Dia masih merasa tidak ada yang berbeda. Dia hanyalah seorang anak kecil. Cucu masih muda, jadi dia belum begitu memahami cinta. Membuat keributan sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Ku Zi melirik Liang Wen dan tidak berkata apa-apa lagi padanya. Dia mengobrak-abrik tasnya di ruang ganti, mencoba menemukan pakaian yang cocok untuknya. Dia masih harus pergi sore ini untuk membahas bisnis periklanan taksi, jadi dia harus berpakaian formal. Dengan bisnis ini, ia bisa menekan biaya syuting iklan. Dia punya kegunaan lain dari uang ini, jadi dia pasti harus mendapatkannya. Liang Wen turun dan duduk di sofa. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu di sini bukan untuk berlatih?" Biarkan ayah melihatnya juga. Anak laki-laki itu setuju dan mengesampingkan naskah itu. Dia mulai melafalkannya dengan emosi. Saat ini,
Cucu keluar dari kamarnya dan berganti pakaian menjadi gaun panjang. Kuzi melihat Liang Wen tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sebenarnya memelototi cucu. Latihan adalah latihan, mengapa dia harus mengganti pakaiannya? Namun, ketika cucu melihat Lu He mulai membaca, dia berdiri di sampingnya dan membacakannya bersamanya dengan nada seperti pembawa acara. Namun, tatapan Liang Wen tertuju padanya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Saat dia memandangnya, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa. Kuzi mengerutkan kening. Dia merasa bahwa dia bersikap sedikit tidak pantas dan sepertinya tidak berlatih sama sekali. Dia ingin mengingatkannya, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Liang Wen mengedipkan mata padanya dengan gila. Lihatlah apa yang ingin kamu katakan. Liang Wen cemberut, ekspresinya sangat jelek. Wajah Lu He juga merah. Dia tidak bisa melanjutkan membaca. Liang Wen menarik Kuzi ke kamar mandi, wajah anak laki-laki itu sudah merah, tapi gadis konyolmu itu masih menyeringai. Lihat, niatnya tertulis di wajahnya. Dia menyalahkan Kuzi karena tidak mempedulikan masalah ini dan menyalahkan putrinya karena tidak dapat melihat dengan jelas. Di masa depan, cowok nakal akan selalu berbohong padanya. Liang Wen tidak bisa tidak khawatir. Namun, tidak dapat dipungkiri jika anak-anak merasa gugup saat tampil di depan orang asing. Liang Wen memasang wajah murung. Bahkan seorang anak kecil pun akan takut jika pria sebesar itu duduk di sana. Belum lagi Lu He, bahkan kenalan lamanya Chen En pun akan gemetar. Kuzi memandang Liang Wen yang serius dan menelan ludah, tenang. Mengapa kamu tidak pergi bekerja? Kenapa dia harus mengkhawatirkan hal sepele seperti itu? Dia tidak ingin melakukan pekerjaannya sendiri dan bersikeras untuk melihat pikiran anak itu. Kenapa kamu tidak mengerti? Liang Wen sedikit marah saat melihat ketidakpedulian Kuzi. Putri kami sudah sangat tua. Ada beberapa hal yang dia tidak tahu. Sebagai orang tua, kita harus mengajarinya. Kuzi juga kesal, ini adalah teman. Saya percaya pada cucu. Sudah waktunya dia memilih teman-temannya sendiri. Jika mereka ikut campur di kemudian hari, sebenarnya orang tua akan melanggar batas. Liang Wen tidak mengetahui hal ini. Di kehidupan sebelumnya, saat cucu menikah, dia masih mengomel tentang tunangan cucu. Faktanya, jika dia terlalu memaksakan kendali pada anak tersebut akan merasa tercekik. Di permukaan, dia menyayangi anak itu dan takut anak itu akan menderita, namun kenyataannya, dia merasa bahwa dia lebih unggul dan lebih pintar dari anak itu dalam segala hal yang dilakukannya. Segala sesuatu yang terjadi kemudian sudah cukup untuk membuktikan bahwa membelenggu anak itu adalah kesalahan terbesarnya. Liang Wen melihat bahwa Kuzi bersikeras untuk tidak setuju, jadi dia akhirnya setuju dengan cemberut, kenapa dia tidak bermain-main dengan perempuan. Putrinya tidak hanya seperti laki-laki, tetapi dia juga bermain dengan laki-laki setiap hari. Ini benar-benar berbeda dari putri yang ia bayangkan. Bukankah seharusnya perempuan bersikap lembut dan lemah, serta berbicara dengan cara yang halus? Dia tidak sebaik Sisi. Liang Wen mengeluh. Ku Zixiao memberitahunya kebenaran yang kejam, seorang anak kecil telah memberi makan biskuit Sisi beberapa hari terakhir. Dia sudah ditipu. Kelas di taman kanak-kanak lebih lama, dan tes sore hari akan lebih banyak. Sisi paling menyukai biskuit kecil. Namun, setiap hari ketika dia kembali, dia membawa 2 bungkus biskuit di tangannya. 1 paket ada di telapak tangannya, dan 1 lagi di sakunya. Ketika Bibi Hui bertanya, Sisi tersenyum dan menjawab, seorang teman baik memberikannya kepada saya. Liang Wen sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Kuzi belum mengungkapkan seluruh kebenarannya. Sisi tidak hanya menerima kue dari anak laki-laki lain di sekolah, tapi dia juga bermain dengan mereka setiap hari. Beberapa hari yang lalu, ketika Bibi Hui menjemputnya, guru TK bahkan mengatakan bahwa saat tidur siang, anak laki-laki itu meminta untuk tidur di sebelah Sisi. Saat semua orang sedang tidur, dia bahkan sempat mencium pipi kecil Sisi. Tidak hanya itu, anak laki-laki tersebut juga menyebut Sisi sebagai istri. Ini sebenarnya bukan masalah kecil. Saat itu, Kuzi merasa marah sekaligus geli. Tidak peduli seberapa besar dia mendidik anaknya, dia tidak bisa membiarkan anaknya menyebut orang lain sebagai istrinya. Kuzi tidak ingin membicarakan hal ini dengan Liang Wen, tetapi melihat betapa bersemangatnya dia ingin melihat bagaimana dia akan menangani ini.
Ekspresi Liang Wen menjadi lebih serius saat mendengar itu. Dia sangat marah sehingga dia bersedia pergi bekerja. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan Bibi Hui, awasi mereka. Malam itu, Sisi bangkit kembali. Sebelum dia bisa menghabiskan biskuit di mulutnya, Liang Wen menggendongnya seperti anak ayam. Sisi, dari mana kamu mendapatkan biskuitnya? Sisi merasa ekspresi ayahnya hari ini aneh. Meskipun dia tersenyum, dia tidak bisa menyentuhnya. Dia cemberut dan menelan biskuit di mulutnya. Anak-anak lain memberikannya kepadaku. Laki-laki atau perempuan, Liang Wen masih memiliki secercah harapan. Dia berharap Kuzi sengaja mencoba membuatnya marah. Anak laki-laki. Sisi tidak menyembunyikan apapun, dia dan saya adalah teman baik. Dia bahkan menyebutku istrinya. Liang Wen segera memasang topeng kesakitan. Kamu tidak bisa memakannya di masa depan, mengerti? Terutama dari anak laki-laki. Meskipun dia khawatir, dia tetap perlu mendidiknya. Dia memandang Kuzi dengan getir, merasa bahwa dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan putri mereka. Kenapa, ayah? Namun, daya tarik biskuit kecil itu terlalu besar. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Liang Wen menggendong gadis kecil itu dan mengguncangnya, bertekad untuk membelikannya lebih banyak makanan ringan. Setelah cukup makan di rumah, anak-anak lain tidak dapat membodohinya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Pada saat inilah Liang Wen benar-benar memahami mengapa orang sering berkata, seorang anak perempuan harus dibesarkan dengan baik. Jika dia tidak membesarkannya dengan baik, putrinya mungkin akan dengan bodohnya mengikuti orang lain suatu hari nanti. Setelah menceramahi yang lebih muda, Liang Wen pergi untuk memberi pelajaran pada cucu. Jangan pergi ke teman tuan rumahmu itu juga. Liang Wen sama sekali tidak sopan, nadanya bahkan lebih tegas. Tidak bisa, cucu juga meletakkan sumpitnya. Ini adalah sesuatu yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh cucu. Meskipun tingkat profesionalnya memang jauh lebih tinggi daripada yang lain dan tidak dapat dihindari bahwa dia menonjol, ini masih merupakan peluang yang diperoleh dengan susah payah. Dia telah mempersiapkannya begitu lama dan akan sia-sia jika menyerah. Lihatlah majalah-majalah ini. Itu semua buku biasa. Bisakah kamu membacanya sekarang? Jika kamu tidak belajar dengan giat, apakah kamu pikir kamu akan memiliki masa depan? Liang Wen selalu meremehkan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah seni. Agak aneh bagi seorang gadis untuk tidak belajar keras dan melakukan aktivitas mewah. Meskipun Liang Wen belum membaca banyak buku, dia merasa pengetahuan adalah hal yang paling dibutuhkan seseorang pada usia ini. Nada suaranya memang sedikit kasar, dan mata cucu menjadi merah. Dia menatap Kuzi dengan air mata berlinang, dan Kuzi tidak bisa lagi menahannya. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.